pemerintah 11 Maret itu mula-mula, dan memang sejurus waktu, membuat mereka bertampik sorak-sorai kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty. Siapa yang bisa melupakan pidato Jasmita? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, tertanam dalam ingatan bangsa sebagai salah satu pidato legendaris Soekarno. Isinya menyindir barisan Jenderal Soeharto yang memanfaatkan surat perintah 11 Maret untuk melakukan berbagai manuver politik yang nantinya akan dikenal dengan julukan kudeta merangkak. Atau pidato yang ini, kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. dan ini. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru tanpa eksploitasi lompat-lom dan eksploitasi nation par nation. Pidato adalah salah satu warisan Soekarno dalam sejarah pergolakan negeri ini. Menyihir dengan karismanya, Bung Karno diakui sebagai seorang orator ulung. Kata-katanya tak sekedar provokatif membakar semangat. Ia seorang seniman di panggung pidato. Orator, inspirator, agitator. Doktor Ilmu Filsafat Doni Gahral telah lama mempelajari pidato-pidato Soekarno. Lazimnya mereka yang pernah melihat atau mendengar pidato-pidato tersebut, ia terkesan kepada kepiawaian Soekarno sebagai orator. Dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Faktor penentu adalah karisma Bung Karno sendiri. Jadi, intonasi yang sama, gaya bahasa yang sama kalau disampaikan oleh bukan Bung Karno berbeda. Gitu. Ya. Bung Karno dia memang secara personal punya daya tarik tertentu yang tidak ditemui oleh sembarang orang atau tidak ditemui di sembarang orang. Bung Karno punya karisma itu, ya. Nah, itu kemudian ditambah lagi dengan tadi teknik-teknik pidatonya yang luar biasa. Jadi sesuatu yang memang sudah terberi dalam Bung Karno, karismanya, ditambah kemampuannya orator, kemampuannya berpidato, itu menjadikan dia sosok yang luar biasa. Itu dia waktu itu istri saya yang cerita. Jadi si Mbok Parto ini setiap pagi itu kalau tanggal 17 Agustus sudah nggak mau apa-apa lagi, nggak mau ke pasar, berangkat aja dia. Berangkat ke lapangan Ikada itu mendengarkan, nanti siang pulang. Cuma mendengarkan aja. Dan itu pengagum. Sukoco Cokroatmojo juga menjadi saksi kedahsyatan Soekarno di mimbar pidato. Veteran pejuang kemerdekaan ini melihat langsung kemampuan Soekarno untuk menyihir massa dengan kata-kata. Tiap kali bicara kepada kita saja, kepada pengawal saja, selalu pidatonya itu selalu penuh penuh semangat dan memang inspiratif lah ya. Jadi menginspire, membangunkan. Soekarno kecil tak menunjukkan gelagat sebagai orator ulung. 6 Juni 1901 di Jawa Timur, Soekarno semula diberi nama Kusno. Tapi karena lemah dan sakit-sakitan, di usia 5 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno, yang diambil dari nama Panglima Perang Karno dalam kisah Mahabharata. Dan nama itu seolah menjadi doa yang terwujud. Kita tahu Soekarno itu hidup dengan dunia wayang ya. Dia dari kecil
itu emang sudah disuguhi pertunjukan-pertunjukan wayang. Makanya ketika dia kecil itu, makanya kalau kita lihat sering dalam pidato-pidato Soekarno sering mengatakan, tidak dia mengatakan, menceritakan tentang dunia wayang. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama Aksara. Terus Nawa Aksara, atau disingkatkan Nawaksara. Pidato Nawaksara ini disampaikan dalam sidang umum keempat MPRS pada Juni 1966 sebagai pertanggungjawaban atas peristiwa gerakan 30 September 65. Pertanggungjawaban ini ditolak dan MPRS memberhentikan Soekarno sebagai presiden. Seperti pada masa-masa genting sebelumnya, unsur dramaturgi pewayangan begitu melekat bingkai pemikiran Soekarno. Lalu dari mana Soekarno belajar pidato? Serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Beliau memang muridnya Pak Cokro Aminoto. Murid Pak Cokro Aminoto itu banyak. Muso juga muridnya Pak Cokro Aminoto salah satu. Pak Cokro seorang orator, jadi ya jangan heran kalau muridnya juga terinspirasi. Karena Bung Karno berguru pada Pak Cokro itu di awal-awal yang sangat muda, belas-belasan, mungkin 17 atau bahkan agak di bawah lagi. Selain berguru pada Cokro Aminoto dan tokoh-tokoh Sarekat Islam lainnya, Soekarno juga menemukan sosok panutan pada Budi Utomo selama ia aktif dalam organisasi pemuda Young Java. Kemampuan Soekarno berpidato semakin terasa semasa kuliahnya di Teknis Hoge School Bandung atau ITB kini. Ada cerita di mana dia sering sekali malam-malam di kamar kos-kosannya dia melatih ya, sehingga teman-temannya lalu terbangun dan melihat apa yang terjadi begitu. Karena dia memang melatih itu, dia tahu bahwa dia suatu ketika harus berbicara ke orang banyak ya, untuk kepentingan yang sangat penting gitu ya. Dengan berjalannya waktu, keterampilan Soekarno semakin terasa. Ia tak sekedar hadir di hadapan publik untuk menyampaikan pesan. Ia telah tampil bak seorang seniman. Mungkin nggak handsome, nggak seperti Justin Bieber gitu ya. Tapi gagahnya itu ya. Kemudian pakai topi yang miring itu pas banget. Saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh. Dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu. Pidato Soekarno selalu disampaikan dalam bahasa lugas, tanpa penghalusan makna atau gaya eufemisme. Pilihan kata-katanya provokatif, agresif, agitatif, dan membangkitkan emosi. Diam. Diam. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak berpuasa. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta, laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara. Bahasa Bung Karno itu selalu sifatnya aktif, agresif, ofensif, ya. Rebut Irian Barat, gitu ya. Kemudian angkatan perang tidak berpolitik, itu agresif gitu. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, ibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Pas itu beliau aktor kan, beliau aktor, nggak ada yang mengarahkan, nggak perlu director, nggak perlu sutradara.
Ganyang Malaysia, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Mana dadamu ini, darah gua itu, wah. Gua gini-gini. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Pidato ini disampaikan saat HUT RI tahun 1953. Selama beberapa bulan sebelumnya, Angkatan Darat menggerakkan aksi massa, mendesak parlemen dibubarkan karena dianggap terlalu mengintervensi militer. Pidato inilah jawaban Soekarno atas manuver Angkatan Darat tersebut. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik. Tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa, api-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Namun bagi Soekarno, pidato bukan hanya sarana komunikasi. Pidato adalah seni panggung. Jadi kan dia bisa memainkan suaranya itu, cara pidatonya itu, dengan gerak tubuhnya, dengan wajahnya, dengan pakaiannya yang gagah gitu kan. Bung Karno gagah itu. Mungkin nggak handsome, nggak seperti Justin Bieber gitu ya. Tapi gagahnya itu, ya. Kemudian pakai topi yang miring itu pas banget. Terus pakai pecinya itu, kacamata hitam. Kacamata hitamnya juga kalau dari zaman itu pun sudah dianggap kuno loh. Tapi di wajahnya itu pas banget. Sebagian besar yang berdiri tegak di atas manifesto politik. Seni pidato yang dilakoni Soekarno di zamannya dianggap mengena bagi rakyat Indonesia. Bahasa tutur yang digunakan Soekarno terbukti menjadi medium yang efektif untuk menggalang kesatuan visi selama masa revolusi maupun setelah kemerdekaan. Dia menekankan tentu saja konsep yang mau dia ulang-ulang, yang dia mau jadikan satu ikon, ya ikon semiotik, ya ikon bahasa yang dia ingin menjadi sesuatu yang dipahami orang banyak. Nasakom, misalnya begitu, ya itu dia ulang gitu, ya karena dia ingin ini menjadi semua kata yang dimiliki semua orang gitu. Ya, kalau dia menginginkan agar sebuah konsep ya itu menjadi konsep orang banyak, dimengerti dan menjadi pemahaman orang banyak, maka itu dia ulang, dia putar terus gitu. Saya kira banyak ya contoh-contoh revolusi, ya kemudian kata berdikari sering dipakai, ya Trisakti, ya hal-hal semacam itu, ya kemudian nasionalisme, sosialisme gitu. Itu dia putar terus, dia ulang terus. Revolusi Indonesia menuju 3 kerangka yang sudah terkenal. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru tanpa eksploitasi dalam parlom dan eksploitasi dan nation par nation. Tanpa eksploitasi dalam parlom dan eksploitasi dan nation par nation. Tanpa eksploitasi dalam parlom dan eksploitasi dan nation par nation. Revolusi Indonesia menuju 3 kerangka yang sudah terkenal. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru tanpa eksploitasi dalam parlom dan eksploitasi dan nation par nation. Dunia Showbiz selalu asik TV. Inspirasi Indonesia. Lalu kita bangkit. Lalu kita menggeletekkan kita punya stop kepada segala penyelewengan mental itu.
kita suruh buang jauh-jauh ke dalam alam pikiran liberalisme. Lalu kita dengungkan semboyan baru, yaitu demokrasi terpimpin. Lalu kita kocok habis-habisan multi-party system. Selama masa-masa pergolakan bangsa Indonesia, pidato Soekarno membuka kasanah pemikiran rakyat. Penampilan Soekarno ditunggu-tunggu karena selalu menghadirkan wawasan-wawasan baru, tak terkecuali melalui medium bahasa. Ada beberapa politisi ya, sosialis, kemudian juga Karl Marx ya, yang karena abad 20 itu sudah menjadi tren bahwa semua intelektual di Indonesia ini itu mengerti tentang ajaran Karl Marx itu yang sangat sedang naik daun bukan saja di Eropa tapi juga di Uni Soviet ya, di Rusia gitu. Jadi semua intelektual tidak mungkin tidak tahu itu pemikiran Marx gitu. Selama periode perjuangan kemerdekaan, pidato-pidato Soekarno punya andil dalam menuntun kesadaran massa, menuju suatu mimpi kolektif akan alam kebebasan dari penindasan penjajah. Tak heran bila di puncak kekuasaannya, Soekarno dengan lantang menyebut dirinya sebagai penyambung lidah rakyat. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadi dia bukan sekedar orator, tapi dia seorang ideolog. Tujuan seorang orator itu menyampaikan saja ya apa yang ada di kepalanya. Seorang ideolog itu ingin menanamkan ya apa yang disampaikannya ke dalam hati sanubari ya mereka yang mendengarkannya. Setelah kemerdekaan, pidato-pidato juga turut memotret dan membingkai nuansa zaman maupun denyut rakyat Indonesia selama masa pergolakan di tahun-tahun awal Republik. Mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara dan dalam badan-badan dan alat-alat pemerintahan. Struktur daripada negara kita sebagai federasi pada prinsipnya mungkin dipertahankan, akan dapat memberi sumbangan yang tidak kecil untuk meringankan beban pemerintah dengan menempatkan tenaga-tenaga yang berkelebihan di dalam perusahaan-perusahaannya itu. Pasca revolusi fisik ya, di atas tahun 50, dia juga banyak berpidato mengenai pembangunan, mengenai bagaimana bangsa ini membangun dirinya, ya, rencana kerja, panca nasional dan lain sebagainya. Itu dia mulai bicara hal-hal yang sifatnya strategis, sifatnya visioner, sifatnya teknis, sedikit teknis begitu. Sesudah masa revolusi, beliau sedikit berubah. Oh, tentu nanti sesudah menjadi presiden, sudah teguh dalam kedudukan, banyak hal yang berubah, tetapi tetap itu semangatnya anti kolonialisme dan imperialisme. Itu berbeda tentu saja, ya. Dia tidak lagi menyebut kolonialisme, tapi neokolonialisme, ya, neokolim gitu, neokolonialisme dan imperialisme, gitu. Penjajahan dalam bentuk baru, kan gitu. Seperti pidato di hadapan pengurus Front Nasional, ketika Soekarno mendengungkan tekadnya merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Dalam wadah itu kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi de l'homme par l'homme. Satu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia. Satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Jadi dia bukan tipe pemimpin yang berjanji. Dia tipe pemimpin yang eksekusi, gitu ya. Bedanya apa? Kalau berjanji ya dia memberi harapan saja, ya. Kita harap dalam tahun ini Irian Barat bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tapi dia nggak begitu. Dia sudah kerahkan angkatan perang dan saya sudah pastikan bahwa pada tanggal itu, ya, Irian Barat akan kembali ke Bumi Pertiwi. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30. Pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan.
memilih satu di antara sekian banyak pidato Soekarno untuk ditabalkan sebagai yang terbaik. Namun di antara ribuan kalimat yang berhamburan dari mulutnya, yang paling berkesan dalam perjalanan hidup Soekarno adalah pidato Jas Merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Disampaikan saat HUT RI tahun 1966, pidato ini menjadi pidato pamungkas Soekarno. Jas Merah menjadi pertahanan terakhir sang orator menghadapi gerusan arus sejarah yang akhirnya tak sanggup ia lawan. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula, dan memang sejurus waktu, membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini.